Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sirianti dengan NPM 247100036 akan menjelaskan UTS Manajemen Portofolio, yaitu soal pertama, hubungan risiko dan return dalam pengambilan keputusan investasi. Yang pertama adalah konsep dasar risiko dan return. Investasi adalah penempatan dana dengan harapan mendapatkan return di masa depan. Hubungan fundamental antara risiko dan return merupakan strategi investasi setiap investor. Prinsip utamanya adalah semakin tinggi return yang diharapkan, semakin tinggi pula risiko yang harus dihadapi investor. Bukti empirisnya yaitu studi Segel 1992 menunjukkan saham return lebih tinggi dari obligasi tetapi dan lebih besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat risiko investasi yaitu yang pertama adalah kebijakan makroekonomi. Perubahan suku bunga dan kebijakan pemerintah langsung mempengaruhi nilai aset dan daya tarik investasi. Sentimen pasar modal, kondisi ekonomi global, dan sentimen pasar menciptakan volatilitas yang mengubah dinamika investasi di pasar domestik. Risiko likuiditas, kemampuan menjual aset dengan cepat tanpa kerugian besar menentukan fleksibilitas investor dalam mengambil keputusan. Yang berikutnya ada risiko kredit, yaitu kegagalan pihak peminjam membayar utang merupakan risiko signifikan khususnya pada instrumen berbasis utang. Selanjutnya ada risiko regulasi, yaitu perubahan kebijakan dan regulasi yang tidak stabil menciptakan ketidakpastian bagi investor dalam merencanakan strategi jangka panjang. Perbedaan risiko antar jenis investasi. Setiap instrumen investasi memiliki profil risiko yang unik, dipengaruhi oleh karakteristik likuiditas dan ekspor terhadap berbagai faktor pasar. Valuan et al. 2024, CIMB Niaga 2024. Yang pertama adalah saham. Risiko sistematis tidak sistematis tinggi, dipengaruhi kinerja perusahaan dan kondisi pasca secara keseluruhan. Yang kedua adalah obligasi. Risiko kredit dan suku bunga lebih terukur memberikan return stabil dengan profil risiko lebih rendah dari saham. Yang ketiga adalah properti. Risiko likuiditas tinggi karena sulit jual dengan cepat tanpa kerugian signifikan dan kondisi pasar. Yang keempat adalah risiko deposito. Risiko rendah dengan return stabil. Faktor internal investor dalam pengambilan keputusan, yaitu karakteristik pribadi investor termasuk pengetahuan, kemampuan finansial, dan persepsi terhadap risiko memainkan peran krusial dalam menentukan pihak investasi mereka. Nursam et al. 2023, Prasetyo et al. 2023. Yang pertama adalah literasi keuangan. Pengetahuan investasi mendalam memungkinkan investor memahami instrumen dengan lebih baik dan membuat keputusan yang lebih rasional berdasarkan analisis mendalam. Yang kedua adalah kondisi finansial, besaran uang saku, kemampuan finansial, dan durasi investasi menentukan porsi dana yang dapat dialokasikan untuk kostum berisiko tinggi. Yang ketiga adalah persepsi risiko. Cara investor memandang risiko memengaruhi preferensi mereka terhadap instrumen investasi, terutama di pasar modal syariah. Yang keempat adalah preferensi return, yaitu ekspektasi return. Studi kasus. Optimalisasi portofolio saham sektor keuangan. Model Markowitz menggunakan prinsip diversifikasi efisien untuk mencapai return maksimal dengan risiko minimal. Dibuktikan dengan penelitian empiris saham sektor keuangan Indonesia, Marisa et al. 2024. Analisis data historis mengumpulkan data return saham periode 2019-2024 sebagai dasar perhitungan risiko dan ekspek return. Yang berikutnya adalah perhitungan efisien frontier, mengidentifikasikan kombinasi portofolio optimal yang meminimalkan risiko untuk tingkat return tertentu.
Yang ketiga adalah hasil optimal. Saham BBCA teridentifikasi sebagai portofolio optimal dengan proporsi 100% menurunkan performa risk adjusted terbaik dalam periode analisis. Yang keempat ada implementasi diversifikasi. Diversifikasi portofolio penting untuk tidak sistematis dan menciptakan return yang jangka panjang. Berikutnya adalah investasi praktis bagi investor. Pengetahuan mendalam tentang risiko dan strategi diversifikasi memungkinkan investor membuat keputusan investasi yang lebih efektif dan sesuai dengan profil pribadi mereka, yaitu 1. Identifikasi risiko interest. Pahami jenis risiko sistematis dan tidak sistematis yang melekat pada instrumen investasi pilihan Anda sebelum mengalokasikan dana. Yang kedua adalah tingkat literasi keuangan. Investasi berkelanjutan dalam pembelajaran tentang pasar, instrumen, dan strategi investasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan terpercaya. Yang ketiga adalah terapkan diversifikasi strategis. Alokasikan dana ke berbagai instrumen dan faktor untuk mengelola, maka tetap total portofolio dari memaksimalkan return yang disesuaikan dengan risiko. Yang kelima adalah monitor lingkungan investasi, yaitu pantau secara berkala kondisi kebijakan pemerintah dapat melalui performa investasi Anda. Kesimpulannya adalah risiko dan return adalah dua sisi mata uang investasi, yaitu prinsip fundamental tidak ada investasi tanpa risiko, tetapi risiko dapat dikelola dengan pengetahuan dan strategi yang tepat. Dan keseimbangan return portfolio. Return tinggi selalu diiringi risiko tinggi. Investor harus menyesuaikan dengan profil dan toleransi risiko pribadi. Berikutnya ada kunci kesuksesan. Literasi keuangan dan pemahaman mendalam tentang faktor risiko adalah fondasi investasi jangka panjang yang menguntungkan. Yang berikutnya adalah langkah pertama adalah mulailah investasi dengan informasi lengkap, strategi, diversifikasi matang dan yang jelas sesuai dengan tujuan.